Jadi satu kali membaca salawat, maka Allah menjamin akan memberikan rahmat, limpahan rahmat kepada orang yang hanya walaupun membaca satu kali salawat, yaitu 10 kali lipat, apalagi semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat Pontrenpedia, hadirin hadirat as'adakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Tanqihul Qaul selanjutnya, yaitu Al-Babur Rabi'u fi Fadilatis Sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai bab yang keempat, penjelasan pembahasan mengenai keistimewaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, istimewanya sholawat itu menjadi penentu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi hijab atau penghalang atau jadi mawani akan diijabahnya doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasannya barang siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melimpahkan rahmat bagi orang yang hanya membaca sholawat satu kali. Nah, berapa? Yaitu 10 kali lipat. Jadi satu kali membaca sholawat, maka Allah menjamin akan memberikan rahmat, limpahan rahmat kepada orang yang hanya walaupun membaca satu kali sholawat, yaitu 10 kali lipat, apalagi semakin banyak, gitu ya. Nah, jadi istimewa, barang siapa orang yang membaca satu kali, maka 10 kali lipat dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan sholawat, sholat, Allah memerintah sholat tapi Allah tidak sholat. Allah memerintah zakat tapi Allah tidak zakat. Allah memerintah puasa tapi Allahnya tidak puasa. Allah memerintah haji, Allahnya tidak berhaji. Tetapi ketika Allah menyuruh umatnya atau menyuruh makhluknya, khususnya umat Islam, untuk membaca sholawat, maka seketika Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman di dalam Al-Quran, yaitu mencontohkan akan membalas langsung membacakan sholawat. Jadi sholawat itu keistimewaannya bukan hanya oleh kita aja yang dianjurkan membaca, Allah langsung mencontohkan, malaikat pun sama. Gimana? Di dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah senantiasa bersolawat. Nah, Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beda-beda arti. Kalau solawat dari Allah maknanya rahmat. Kalau dari malaikat mananya istighfar. Jadi kalau misalnya ketika malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya itu adalah malaikat senantiasa memberikan atau memintakan ampun kepada Allah. Kita beristighfar. Kalau misalnya dari kita, dari umatnya, yaitu doa. Yaitu mana solawat mananya adalah mana doa. Lalu selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubassara lahu bil jannah. Barang siapa orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi, kata Nabi, sebanyak 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga. Lam yamut hatta yubassara lahu bil jannah. Tidak akan mati sehingga bakal diberikan kebahagiaan berupa surga. Jadi gak akan mati dulu sebelum diberikan kebahagiaan atau keistimewaan berupa kabar gembira berupa surga. Jadi jaminan orang yang senantiasa dawam, ya bukan hanya satu kali, misalnya sehari 1000, besoknya enggak, tapi yang dawam istiqomah terus membaca sholawat ya 1000 kali, jaminannya adalah surga. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun membaca sholawat
Ya redaksinya minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat Jibril kayak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Atau misalnya sholawat Fatih, atau sholawat Munziyat, atau sholawat Nuril Anwar, banyak. Atau sholawat Tibil Kulub, atau sholawat yang ada di Barjanji, atau sholawat yang ada di Simtul Duror, atau sholawat-sholawat yang banyaklah kita dengar ya daripada munsyid-munsyid yang membacakan sholawat gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar, ayat naru jahannam. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, barang siapa orang yang senantiasa membaca sholawat, yang istiqomah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu kali membaca sholawat, satu kali saja, maka akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali lipat. Barang siapa orang yang baca 10, maka akan dilimpahi rahmat 100 kali. Barang siapa orang yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan melimpahi rahmat kepadanya 1000 kali. Barang siapa orang yang membaca 1000 kali, lam tamassuhun nar, maka neraka jahanam atau api neraka jahanam tidak akan berani, yaitu tidak akan berani menyentuh, atau mereka yang baca sholawat tidak akan menyentuh api neraka jahanam. Atau di dalam riwayat yang lain, lam yu'azibhullahu binnar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berani mengazab bagi orang-orang yang senantiasa membaca sholawat dengan neraka jahanam. Jadi seyogianya kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi Muhammad, kita bacakan terus baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 kali. Lalu besoknya kita naik jadi 10 kali, besoknya lagi 100, besoknya lagi 1000, terus dawam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rindu terhadap kita dan kita rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannati, barang siapa orang yang lupa dan sengaja melupakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka nyatanya orang-orang yang melupakan, yang tidak pernah membaca sholawat, yang melalaikan membaca sholawat, itu sama saja dengan orang yang tersesat jalan menuju surga. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya lupa terhadap sholawat, maka kita akan disesatkan ketika menuju perjalanan ke surga. Dengan catatan orang yang baca sholawatnya rajin sholat. Adapun misalnya kita baca sholawat, adapun sholat jarang, ya percuma. Ibarat kita pakai baju, kita pakai pakaian, tapi kita tidak pernah mandi, ya percuma. Atau misalnya badan kita kotor, ya percuma. Jadi bajunya juga gak akan indah. Nah kayak gitulah ya. Jadi dengan catatan baca sholawat, rajin sholat, baca sholawat, rajin ngajinya gitu. Nah, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan, sesungguhnya yang paling utamanya manusia, yang paling mulianya manusia, yang paling hebatnya manusia nanti di hari kiamat, yang paling terhormat itu adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling dekat dengan Rasul dan yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasul adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat di dunia, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Li'anna kasratas sholati alaihi tadullu ala sidqil mahabbati, karena sesungguhnya
semakin banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan terhadap sidqul mahabbah, itu benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqah. Membaca sholawatnya kita, membaca sholawatnya anda sekalian kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi penglebur dosa. Idhabun lidunubikum, yaitu untuk melenyapkan dosa-dosa kecil seperti memadamkannya air terhadap api. Jadi begitu apinya nyala, apinya meledak, langsung disiram sama air, langsung padam. Gitu ya, seperti itulah ibaratnya membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dunubahu kullaha. Barang siapa orang yang senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat 40 kali, setiap hari Jumat ya. Kita misalnya baca sholawat tiap hari Jumat 40 kali. Sholawatnya apa aja baca sholawat. Mahallahu zunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus terhadap seluruh dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan dihapus. Berkah apa? Itu berkat membaca sholawat, yaitu setiap Jumat berapa kali? 40 kali. Nah gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah ghafarallahu ta'ala lahu dunuba samanina sanatan. Barang siapa orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi setiap hari Jumat, setiap Jumat samanina marrah 80 kali. Nah, jadi ketika kita baca sholawat yang satu, menurut riwayat yang satu itu 40 kali setiap Jumat, atau yang kedua yaitu riwayat yang kedua sebanyak 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosanya sebanyak 80 tahun, dosa-dosa kecil. Masya Allah, luar biasa. Kaifa sholatu alaika ya Rasul, bagaimana membaca sholawat terhadap engkau wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummiyi. Nah gitu ya, baca sholawatnya itu banyakin baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummiyi sebanyak-banyaknya ya, sampai 80 ketika kita setelah sholat Jumat atau Jumat asar ya, atau setelah sholat fardu di hari Jumat atau malam Jumat ya, baca sholawat 80 ya. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummiyi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Gitu ya, wa rafa'ad du'a. Masya Allah, tidak ada dari satu doa pun kecuali antara doa dan antara langit itu ada hijab atau penghalang, sehingga yang bisa membukakan, yang melenyapkan penghalang itu adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka si hijabnya akan terbuka secara otomatis, dan warufi'ad doa, akan diangkat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bakal diijabah. Jadi ketika adab-adabannya kita ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dahulukan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang bisa jadi penyebab diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah gitu ya. Nah, jadi wa illam yusalli alaihi lam yastajib doa. Andai kata kita tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diijabah doa. Lam yustajab doa, tidak akan diijabah, tidak akan mustajab doanya. Jadi penentu itu sholawat, keistimewaan sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Barang siapa orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari 100 kali. Nah, kita dawamkan coba ya, para sahabat Pontrenpedia, kita coba dawamkan setiap hari, satu hari saja, satu hari 100, tiap hari terus kita continue dawamkan, maka Allah akan
menunaikan terhadap hajat-hajatnya, terhadap cita-citanya, terhadap apa yang diinginkannya, yaitu terhadap 100 keinginan, 100 cita-cita, 70 nanti di akhirat, yang 30 di dunia. Itu keistimewaan daripada membaca sholawat. 100 itu. Tapi jangan sekali, harus setiap hari. Nah, gitu. Dibarengi dengan apa? Ya sholatnya yang rajin. Nah, terus ibadah-ibadah wajib yang lainnya yang rajin. Nah gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian pembahasan mengenai fadilah atau keistimewaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.